Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainun Jariah, NIM 1931414140, Prodi PGMI 4E IAIN Surakarta. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang kerjasama antar bangsa. Saya sendiri akan menjelaskan dua materi saja. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman sekelompok saya. Nah, yang pertama yaitu tentang pengertian. Pengertian kerjasama yaitu bentuk hubungan yang dilakukan oleh suatu negara dengan negara lain yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan rakyat serta kepentingan-kepentingan lainnya di dunia. Nah, kerjasama internasional itu meliputi kerjasama di bidang politik, ekonomi, sosial, kebudayaan, pendidikan, dan lain sebagainya. Tapi yang paling menonjol dari kerjasama yaitu kerjasama di bidang ekonomi. Nah, walaupun saling bekerja sama, tapi setiap negara itu pasti akan tetap berpedoman pada politik luar negerinya masing-masing. Nah, yang kedua yaitu bentuk kerjasama Indonesia dengan negara lain. Nah, bentuk kerjasama Indonesia dengan negara lain itu saya akan membaginya dalam dua materi, yaitu pertama kerjasama ekonomi internasional dan yang terakhir macam-macam bentuk kerjasama antar negara. Nah, yang pertama tadi kan kerjasama ekonomi internasional itu ada 3 macam, yaitu perdagangan, terus yang kedua ada penanaman modal asing, dan yang terakhir ada investasi portfolio. Untuk perdagangan sendiri, biasanya perdagangan luar negeri itu sering disebut sebagai perdagangan sering disebut sebagai perdagangan internasional. Nah, perdagangan internasional itu maksudnya berkaitan dengan ekspor dan impor barang dan jasa. Untuk penanaman modal asing itu bisa diartikan sebagai membawa dana modal ke suatu negara dengan menggunakan dana ini untuk mendirikan perusahaan atau usaha-usaha lainnya. Jadi penanaman modal asing itu ya bisa diartikan sebagai saham dari asing untuk mendirikan sebuah perusahaan di dalam negeri. Nah, untuk yang ketiga yaitu investasi portfolio. Investasi portfolio adalah investasi yang bersifat keuangan dalam bentuk obligasi, terus member pinjaman kepada perusahaan swasta dan perusahaan pemerintah yang mendepositokan dana sebagai deposito berjangka dari suatu negara ke berbagai negara. Yang kedua yaitu materi tentang macam-macam bentuk kerjasama. Macam-macam bentuk kerjasama itu ada 3. Yang pertama kerjasama bilateral, terus ada kerjasama multilateral, dan yang terakhir kerjasama internasional. Untuk kerjasama bilateral sendiri adalah kerjasama yang dilakukan oleh 2 negara saja. Jadi seperti Malaysia dengan Indonesia, terus Brunei dengan Myanmar, Timor Leste dengan Papua Nugini, dan lain sebagainya. Intinya kalau kerjasama bilateral itu hanya berkaitan dengan 2 negara saja. Terus yang kedua yaitu kerjasama regional. Kerjasama regional adalah kerjasama yang dilakukan antar negara yang berada dalam satu kawasan. Maksudnya satu kawasan di sini tuh seperti kayak Asia Tenggara, terus Eropa. Pokoknya bisa jadi satu benua seperti itu. Ya, satu kawasan itu macam-macamnya ada. Yang pertama ASEAN. ASEAN sudah pastilah, ASEAN itu kan organisasi yang bertujuan untuk melakukan kerjasama regional negara-negara di Asia Tenggara. Nah, ASEAN sendiri itu dibentuk tanggal 8 Agustus 1967. Negara-negara ASEAN itu negara-negara yang berada di Asia Tenggara seperti Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, Myanmar, Vietnam, Laos, terus ada Filipina, ada Australia itu sudah masuk benua sendiri. Terus ada Timor Leste, Papua Nugini, dan lain sebagainya.
Nah, yang kedua yaitu APEC. APEC itu forum kerjasama negara di kawasan Asia Pasifik untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, perdagangan, dan investasi di antara anggotanya. Intinya kalau APEC itu tuh berkaitan dengan kawasan Asia Pasifik. Nah, tujuannya hal ini itu tuh mengingat betapa besarnya peranan kawasan Asia Pasifik sebagai negara tujuan ekspor produk Indonesia, sumber prestasi dan sumber wisatawan. Yang ketiga yaitu AFTA. AFTA itu suatu kesepakatan dalam bidang ekonomi yang mengenai sektor produksi lokal di negara ASEAN. Nah, AFTA itu bertujuan untuk meningkatkan produksi negara-negara ASEAN dalam pasar dunia dengan menghilangkan tarif barils. Terus ada NAFTA. NAFTA itu blok perdagangan di Amerika Utara yang beranggotakan Amerika Serikat, Kanada, terus ada Meksiko yang bertujuan untuk mengadakan perdagangan sesama anggotanya. Terus yang ketiga, yang selanjutnya ada MEE, itu Masyarakat Ekonomi Eropa, itu berkaitan dengan negara-negara Eropa, negara-negara di benua Eropa maksudnya. Terus yang terakhir yaitu European Union atau Uni Eropa. Nah, Uni Eropa itu organisasi kerjasama regional di bidang ekonomi yang berada di Eropa juga. Nah, pembentukan Uni Eropa itu berawal dari penandatanganan Traktat Roma tentang pendirian Komunitas Energi Atom atau European Atomic Energy Community. Dan yang terakhir, yang ketiga maksudnya kerjasama internasional. Kalau yang tadi kan ada kerjasama bilateral, terus yang kedua ada kerjasama regional. Regional itu sesama organisasi kerjasama maksudnya kerjasama di dalam satu kawasan. Yang terakhir yaitu kerjasama internasional. Kerjasama internasional itu kerjasama antar negara-negara di dunia dan tidak ada batasan dalam satu kawasan, seperti OPEC. OPEC itu kan organisasi negara pengekspor minyak. Nah, OPEC itu didirikan pada tanggal 14 September 1960 di Baghdad atas prakarsa negara Saudi Arabia, terus Venezuela, terus ada Irak, ada Iran, dan lain sebagainya. Nah, markas besar OPEC itu berada di Wina, Austria. Nah, sedangkan Indonesia sendiri itu masuk ke dalam OPEC tahun 1962. Nah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya yaitu Alvina Elda Damayanti. Silahkan.